واغفرنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في بره ونصرة وحينا متمسكين بسنته وطاعته ومنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا مع شر الخلائق وترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه مدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا عنا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا والمشايخين والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Habibullah bin Ali Al-Atas beserta trim muhadrah pimpinan Al-Saraya Ahmad Firdaus. Mudah-mudahan yang terhormat Camat Cilandak Dr. Andes Haji Dani Sukma MSc. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyraf. Pertama yang kita muliakan para alim ulama, wabil khusus Habibuna Syekh Al-Habib Idrus Alwi Al-Jamalul Lain, para alim ulama Kiai Haji Nurani Hamid, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Rahmani Kisahwa, Kiai Haji Abdul Hayat bin Khalid bin Kiai Haji Mahmud, Bapak Haji Almarhum Bapak Haji Ahmad bin keluarga besar. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita semua dapat melaksanakan dan memperingati Maulid ini dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini tentunya kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Tidak panjang lebar hadirin sekalian, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah kembali agar supaya almarhumin, wabil khusus para alim ulama yang ada di dekat masjid, makamnya ada Kiai Haji Al-Maqfur lagi Haji Burkhani, banyak ada di belakang. Wabil khusus juga almarhum Bapak Haji Fudail dan Kiai Haji Ilham Khalid, di mana penerus yang tadinya menggerakkan Masjid Al-Ihsan ini, yang menurut cerita ini adalah masjid tertua di Kecamatan Cilandak, di mana yang bangun juga pada saat itu nggak tahu, tapi terus tuntunannya ada di bawah kepemimpinan Kiai Haji Mahmud. Dan juga selamat datang kepada Bang Haji Abdul Ghani, caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, juga Bapak Haji Harun Silulaya DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan tidak ketinggalan juga hadir di tengah-tengah kita Bang Haji Zainuddin MHSE, Ketua Umum Bamos Betawi. Ini saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Panitia Pelaksana Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Wahab Jamhuri. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Jakarta Selatan kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Syamsuddin Nur MSc. Dipersilakan dengan segala hormat. Haji Nur Ali Hamid, Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rahman Ali, Al-Mukarram Bapak Kiai Deden Rahman, para tokoh masyarakat, Camat Cilandak beserta rekan-rekan musbika, dan juga hadirin jamaah seluruhnya yang berbahagia. Pertama kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala
atas perkenan ridhonya pada Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Jami Al-Ihsan ini. Tentunya pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan panitia pelaksana Maulid di tengah-tengah jamaah sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kami dan kehadiran kita semua tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aktivitas kegiatan kita baik pemerintah maupun masyarakat yang ada di Jakarta Selatan ini. Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kegiatan yang sudah begitu lazim kita lakukan dan sudah begitu merata dilakukan di DKI Jakarta khususnya, termasuk kita yang ada. Untuk kita dapat meningkatkan keimanan dan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan kumpulnya kita di tempat ini bukan hanya kumpulnya kita secara fisik saja di masjid. Kebersamaan kita untuk dapat lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harapkan dengan kegiatan yang sudah begitu sering kita lakukan ini ada makna yang dapat kita petik, ada makna yang dapat kita bawa pulang dari apa yang akan disampaikan oleh para penceramah kita, dari para dai kita, sehingga kita harapkan dengan demikian dapat lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari pemerintah daerah tentu mendukung sepenuhnya kegiatan keagamaan yang dilakukan di wilayah Jakarta. Yang begitu banyak, yang begitu semangat, yang begitu merata di wilayah Jakarta Selatan ini dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita harapkan ini merupakan hal yang positif yang dapat mendukung, dapat lebih meningkatkan ketentraman, meningkatkan soliditas kita, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai hal yang ada di wilayah Jakarta Selatan, khususnya hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas kemampuan kita, keterlibatan kita, dan kualitas sumbangsi kita dalam rangka membangun Jakarta Selatan. Warga DKI Jakarta, termasuk kita di Jakarta Selatan ini, ada keprihatinan yang kita alami karena banyak warga kita, tetangga kita maupun saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir di wilayah Jakarta Selatan, khususnya mereka yang berada di lintasan baik Kali Ciliwung, Kali Mampang, Kali Kerukut maupun Kali Sangkang dan juga Kali Sekretaris. Ini adalah hal yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, termasuk juga di wilayah lain yang kita dengar dan kita dapatkan. Tentu prihatinan yang kita alami ini kita harapkan ke depan, tahun-tahun ke depan ini sudah semakin berkurang, sudah semakin tidak parah dibandingkan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Untuk itulah pada kesempatan yang baru ini kami mengimbau mengajak, mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama bersinergi untuk bisa menjaga lingkungan kita di tahun-tahun ke depan, di tahun-tahun depan ini dapat lebih baik lagi. Tidak ada kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah-ulah kita sendiri. Jadi begitulah pada kesempatan yang baru ini kami mengimbau mengajak kita semua warga Jakarta Selatan, mari kita jaga lingkungan kita, mari kita bersama-sama secara dimotori oleh pengurus-pengurus lingkungan yang ada, baik pengurus RT, RW maupun pengurus dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan itu, untuk bersama-sama kita menjaga lingkungan kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang bermanfaat di wilayah kita, seperti kegiatan kerja bakti, kegiatan penanaman pohon, dan kegiatan-kegiatan lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk bisa mempertahankan dan menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan kita ini. Ini adalah hal yang memang harus kita lakukan bersama agar ke depan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat diimbangi dan dapat barengi dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga ini adalah satu hal yang bersinergi untuk membangun ataupun mempertahankan wilayah kita agar lebih baik lagi. Ini adalah satu hal yang memang harus kita lakukan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas dan mempertahankan kondisi yang
Perlu kami sampaikan bahwa kurang dari 3 bulan lagi kita akan sudah memasuki satu tahapan kegiatan nasional yang akan dilaksanakan di Indonesia ini. Yang kami maksud sini adalah kegiatan pemilihan legislatif. Insya Allah kegiatan ini akan berlangsung nanti pada tanggal 9 April 2014 ini. Untuk itulah pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan, kami himbau, kami ajak, mari Bapak Ibu sekalian, warga Jakarta Selatan, kita berupaya, kita ciptakan kondisi wilayah Jakarta Selatan yang kondusif, wilayah Jakarta Selatan yang memungkinkan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan legislatif ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentu peran kita semua, seluruh masyarakat Jakarta Selatan sangat kita harap apabila ada hal-hal yang memang memungkinkan akan terjadinya gesekan-gesekan di lapangan, ataupun ada hal-hal yang memang harus disampaikan ke pemerintah daerah, hal ini sebaiknya disampaikan ke pemerintah di tingkat yang ke bawah, kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kota, agar tidak terjadi gesekan yang dapat menimbulkan keretakan sosial di wilayah. Pelaksanaan pemilihan legislatif ini bisa berjalan dengan baik. Tentu kita harapkan ke depan hasil dari pelaksanaan ini dapat menghasilkan anggota-anggota kita, wakil rakyat kita, baik di tingkat DPRD, DPR maupun Dewan Perwakilan Daerah, menghasilkan wakil-wakil yang amanah, wakil yang dapat menghantarkan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Ini adalah satu harapan kita bersama. Hadirin jamaah seluruhnya yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jakarta Selatan, khususnya umat Islam yang 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah Jakarta Selatan bisa menghimpun dana yang didapatkan dari para muzaki yang ada di Jakarta Selatan ini untuk pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Pada tahun ini pun alhamdulillah Jakarta Selatan berhasil pula menghimpun zakat, infak dan sedekah ini yang terbesar di DKI Jakarta. Ini adalah satu hal yang harus kita syukuri bersama. Sebab dari dana yang dapat dihimpun ini keseluruhannya akan digunakan, akan dimanfaatkan dan didaya gunakan untuk kemaslahatan umat yang ada di Jakarta Selatan. Para pelajar yang membutuhkan bantuan uluran tangan untuk menunjang aktivitas kegiatan di sekolah. Jadi alhamdulillah tahun ini pun kita mendapatkan yang tertinggi, baik di tingkat kota, di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan seluruhnya diambil ataupun diraih oleh Jakarta Selatan. Mudah-mudahan tahun ini pun kita dapat menghimpun dana yang lebih besar lagi. Kami targetkan untuk tahun 2014 ini, insya Allah dengan dukungan seluruh masyarakat Jakarta Selatan, para muzaki yang ada di Jakarta Selatan, insya Allah kami targetkan bisa menghimpun mencapai 27,7 miliar lebih. Tahun ini kita 2015 23,4, tahun kemarin 19,8. Jadi ada suatu peningkatan yang signifikan. Nah, ini adalah hal yang memang kami tekankan, mengingat dengan dana zakat, infak dan sedekah yang kami himpun ini lebih fleksibel untuk bisa kita manfaatkan sesuai dengan asbab yang ada. Jadi lebih cepat, lebih bisa kita daya gunakan dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau melalui anggaran lain, sekiranya ini perlu program yang harus disusun dan membutuhkan prosedur kebutuhan masyarakat yang bisa kita dapatkan kita raih dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah seluruhnya yang berbahagia, sekali lagi yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada panitia pelaksana yang telah mengundang kami untuk dapat hadir bersama-sama di tengah-tengah jamaah sekalian. Mudah-mudahan jalinan silaturahim ini tetap berlanjut dan dapat kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah dalam peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Ihsan ini. Yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Idrus bin Alwi Jamalulail. Kepada beliau
panitia yang saya cintai. Kemudian di sini ada bos saya untuk kami. Semua yang hadir, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Singkat saja ya. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selawat serta salam kita tujukan kepada baginda Nabi kita Muhammad. Saya sudah ada di tempat ini jumlah 4. Yang kedua, saya kampung halaman di Wilang. Nanti malam di Radio Hal. Mohon maaf kalau singkat karena harinya lagi panen. Jadi kerja tayang. Cara lain singkat di belakang saya ada kembali yang lain. Insya Allah. Punya niat sebelum saya berpulang ke rahmatullah, karena saya coba untuk tampil karena beliau di kantor itu 5 tahun. Setelah lulus SMP langsung saya buang. Alhamdulillah saya masih ada umur, jadi saya poles kan gitu. Kalau lama dipoles dia nggak temen maulid kan begitu. Judulnya supaya Bapak paham sedikit aja, pasang kuping biar lebar ya. Judulnya belajar dari Nabi Muhammad tentang suku Baduy. Tahu suku Baduy? Dalam Quran, dalam surah Yusuf ayat 2 disebut Allah berfirman, ya, ada Arabiyah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Dalam ayat yang lain disebut Al-A'rab asyaddu. Pernah datang seorang Baduy. Baduy ini suku bukan cuma di Mekah, di Madinah, di daerah kita Indonesia ada, yang namanya Banten Selatan. Itu suku Baduy, mohon maaf, terutama Baduy dalam ya. Dalam itu masih ketat. Artinya orangnya susah diatur. Biarpun diundang ke istana, tetap nggak berubah dia. Nggak berubah. Pakai belangkon, kenerong, hitam-hitam, nyeker. Nggak pakai sepatu dia. Nggak mau diatur. Nanti dibuka syukur, nanti banyak apa-apa kan. Dan informasi yang saya sampaikan karena saya menerima adanya hari itu pertawar. Itu suku Baduy di dalam itu tidak ada sekolah. Jadi sekolah menurut dia itu haram. Kenapa? Karena orang kalau sekolah ujung-ujungnya pinter. Kalau pinter jahat. Itu menurut dia. Dan sekarang kenyataan memang begitu Pak. Yang masuk penjara KPK itu orang pinter semua. Profesor itu bapak dia sekarang benar. Sebabnya apa? Last but not least, mereka profesor, tapi kenapa korupsi? Satu, di hatinya tidak ada Allah. Itu aja urusan. Ini banjir ini. Mayor pada pakai sodetan, pakai apa yang namanya mayor lempar garam. Ini paling lama banjirnya nih. Kenapa? Karena pertama kali yang namanya tahun baru itu maksiat jalan tamrin. Menit, detik itu bertambah yang namanya umur, tapi maksiat ditonjolin. Kalau gue jadi malaikat, gak ada ampun, gue mati-mati semua, lo gak percaya kali lo. Udah kesel gue. Itu yang namanya Bogor, itu penentuan tuh Katulampa. Kalau itu banjir lagi. Kenapa? Malam tahun baru pada kencing di puncak. Turun lagi tuh air. Maka saya bilang, mohon maaf, saya khawatir takutnya ini kita dibikin nol Pak. Kenapa? Karena di Indonesia ini termasuk Jakarta, kalau orang berbuat dosa itu masih normatif lah. Tapi mohon maaf, di Indonesia ini, di Jakarta khususnya, orang bangga berbuat dosa, itu yang saya prihatin. Terakhir Bapak baca di koran, anak SMP 4 Lapangan Banteng itu maaf berzina dalam kelas
dibikin VCD-nya, disebarluaskan ke seluruh penjuru melalui handphone. Mau bilang apa ini? Betawi Pak, mohon maaf, bukan saya pakai, mau saya dari Betawi, Kuitang bahasa Cina, Kuitang. Coba orang Betawi nggak pengen macam-macam, ribet ngomong Kuitang aja udah. Betawi nggak usah kiainya, nggak usah ustadznya. Itu anak Betawi tukang mabok, lagi nggak mabok, dia dengar masjid diganggu, coba golok, lo nggak percaya. Biar gua tukang mabok, lo ganggu masjid gua baca. Maboknya begitu, bagaimana bener, lo bisa bayangin aja. Ya, makanya besok kalau pilkada mau menang, Betawi susulin, nusuknya tanggal 2 Syawal, ya orang Jawa pada pulang kampung semua, menang. Amin. Gue mau jadi presiden, tapi duluan aja makan. Oh, jadi presiden PR, orang kafir gue tangkap-tangkapin aja udah begitu. Enggak, saya jadi diri saya aja lah, jadi ustadz aja udah. Jangan serakah, ustadz juga, politisi juga. Ntar akhirnya sandung sapi kan begitu. Saya ustadz aja udah. Tadi saya sebut untuk Jerman, bener itu beliau karena haji dolar tenang aja. Apa yang saya minta beliau kasih aja, kecuali isinya nggak boleh begitu. Mohon maaf Pak, saya kasih gambaran aja belajar. Tapi kenapa? Mereka begitu. Susah diatur, sama di Mekah begitu juga, Bali susah diatur. Sekarang apa yang mereka tanya kepada Rasul? Bapak sekarang saya ajak bicara Allah, Muhammad Rasul, cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Tadi anak Habib Ali itu ya begitu baca dengan hati. Saya lihat Rasulullah hadir tengah-tengah ini. Ada yang bilang Rasulullah kan satu, masa bikin maulid semuanya hadir. Begini logikanya. Besok Bapak beli sawah yang luas, kemudian tanah, bikin tanah itu kolom-kolom banyak. Begitu malam lihat bulannya satu, itu bulan di kolom-kolom itu ada bulan. Malam-malam bulan pertama, bulannya itu banyak. Atau apa bulannya? Di kolom? Di bulan semua, gimana sih? Itu kan rasanya kan begitu. Hanya sampai maaf dalam kitab An-Nasihtiniyah itu ada kaidah lau kana al-abdu ya'budullah ka ibadati ahli sama wal ard wal hubbu fiha laisa wal bughdu fiha laisa la yanfa'u dzalika min Allah syai'an. Dalam kitab ada kesedihan seorang ibadah, seorang hamba kepada Allah, ibadahnya seperti ibadah orang ahli bumi dan langit. Tapi satu tidak cinta dasarnya sama Allah, tidak benci karena Allah, semua itu gak ada manfaat. Pertanyaannya, what is meaning of love? Apa itu cinta? Cinta itu kurnia Allah yang Allah berikan kepada kita orang mukmin yang kita bikin maulid satu di antara lain. Kalau menurut saya, kita ingat jasa baginda Nabi kita Muhammad. Kalau beliau gak istiqomah, beliau silo dalam dunia, Islam gak akan sampai ke Indonesia. Betul? Yang istiqomah kita itu kalau meninggal kan Allah jamin. Kalau baca dalam tafsir Zilal Al-Quran yang dikatakan oleh Syekh Qutb itu mati dalam tiang gantungan. Begitu beliau mau digantung, itu yang gantung nanya, bagaimana perasaanmu ya Sayyid setelah kau lihat tiang gantungan? Apa saya bilang? Yang kuliah bidadari sedang menunggu, bidadari sedang menunggu. Kenapa begitu? Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dilihat matahari. Bidadari ada tiga. Itu berjuang. Bapak bisa. Gak usah berjuang. Beramal soleh ada. Kan dalam surah Kahfi innal ladzina amanu wa amilus solihati kana lahum jannatul firdausi khalidina fiha la yabghuna anha. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi wa la qabla an tanfa'al walau jidna bi mithlihi qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilaykum faman kana yarju bi kulli qa'in hadha la yushrik wa ibadati rabbih Artinya jangan sirik kepada Allah, surga nanti. Gak usah pakai kita jadi pejuang semua. Saya masih melihat Pak, Jakarta Selatan bener basis Islam. Jakarta Pusat bikin acara maulid pagi begitu, apalagi hari Kamis kayak
Insya Allah dunia itu apa di tangan Bapak semua, nggak ada miskin. Yang pertama, jangan tinggal tahajud. Yang kedua, jangan tinggal duha. Yang ketiga, jangan tinggal puasa Senin Kamis. 3 kita amalin. Saya amalin itu. Makanya orang bikin maulid saya nggak pernah makan. Nah, gue lagi puasa. Rugi gue. Cuma untung lah, punya mati. Dia bingung lagi makan, punya mati. Daging masuk ke hidung. Itu 3 minimal. Sudah. Nanti dunia Allah kasih. 3 aja minimal. Ini enggak, tahajud udah belum? Belum, kalau mau bola. Kan MU kan. Hilangin stres. Nyari dunia kan 3S, stres terus stop, hampus nggak bisa. Jadi itu saya masih melihat bikin kemang itu hari kerja macam-macam. Jadi masih 183 juga terbesar di dunia, nggak termasuk yang nggak sholat. Lumayan buat teman-teman jumlah kan. Di dasarnya itu, kalau sudah cinta, hati yang bicara. Artinya saya melihat orang-orang daerah Jakarta Selatan ini, tadi dilaporkan Pak Wali Kota paling banyak zakatnya, memang itu. Jadi rasa cintanya kepada Rasulullah itu. Begitu semua waktu dikorbankan hartanya sampai semeriah ini, sesiar ini. Dan kita berharap pertemuan ini diteruskan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Alladzina minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalih. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan karena saya harus berangkat menuju rumah kedua. Baik sampaikan yang bermanfaat buat diri saya khususnya dan yang hadir pada umumnya. Kurang mohon maaf. Wabillahi amri ilallah. Mudah-mudahan selamat sampai di tempat tujuan. Ucapkan kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Masjid Jami Al-Ihsan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Samsudin Nur, Wali Kota Jakarta Selatan, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, abang-abang, cangcing begitu, empok-empok sekalian. Pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di Masjid Jami Al-Ihsan ini dalam rangka untuk memperingati hari lahirnya seorang manusia mulia yang paling utama di muka bumi dan di alam semesta, Rasulullah Muhammad. Saya berterima kasih kepada panitia hari ini diundang sebagai Ketua Umum Bamus Betawi. Bamus Betawi memang harus akrab sama masjid-masjid, harus akrab sama musola-musola, harus akrab dengan seluruh umat Islam, identik dengan Islam. Dulu orang-orang tua kita kalau ada tamu dari luar memberi salamnya paseh begitu, apalagi bisa azan di musola, kemudian sholat 5 waktunya rajin. Orang-orang tua kita, engkong kita, nyai kita dulu langsung disuruh mampir, nginap aja boleh, disediain makan lagi. Kalau dia bagusan dikit, dibungkut mantul lagi. Itu dulu Betawi begitu. Binal-binalnya orang Betawi, anak Betawi. Tapi kalau Islam ini diganggu, dia paling depan untuk membela Islam. Itu Betawi. Oleh karena itu saya perintahkan kepada seluruh pengurus Betawi, yuk kita ramaikan masjid, yuk kita ramaikan musola, yuk kita tegakkan kalimatullah. Sudah waktunya umat Islam di Jakarta bersatu. Udah waktunya umat Islam di Jakarta bangun. Udah waktunya kita meningkatkan solidaritas Islam dalam rangka ukhuwah. Apalagi diundang dalam rangka memperingati hari Maulidnya Rasulullah SAW. Saya pernah baca dalam beberapa buku, Maulid ini kalau tidak salah sudah dilaksanakan hampir 1000 tahun lebih. Sejak zaman perang salib
di bawah panglima besar Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Perangnya puluhan tahun. Umat Islam ketika itu kendor, tinggi lagi, naik turun semangat ijtihadnya. Tapi begitu Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka seketika itu umat Islam bangkit semangatnya, tingkat persatuannya meninggi, daya juang ijtihadnya juga bangun, dan kemudian kita bisa memenangkan perang salib ketika itu oleh sebab kita melaksanakan hari lahirnya Rasulullah. Ukhuwah Islamiyah, sekaligus kita membangun semangat Islam, kita membangun semangat Islamiyah, kita membangun ukhuwah Islamiyah dalam rangka untuk umat Islam, untuk kemajuan Islam. Itu tujuan Maulid. Dan siapa yang kita peringati? Sosok manusia mulia yang paling utama. Kalau kita baca di beberapa sejarah Nabi, ada seorang peneliti sejarawan dunia tidak salah menempatkan Rasulullah sebagai orang nomor 1 di muka bumi, dan sampai akhir zaman orang nomor 1 di muka bumi. Kalau kita telah lagi, kita bedah kenapa beliau dijadikan orang nomor 1 di muka bumi, bukan nomor 2, bukan nomor 3. Dari segi pemimpinannya, dari segi keilmuannya, ketakwaannya, nggak ada lagi manusia yang sesempurna beliau. Makanya Allah mengatakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Saya kemarin baru pulang umroh, saya lihat itu di Jabal Uhud ada sebuah goa. Goa itu terjadi dulu perang Uhud, di mana banyak sahabat dan mati syahid. Rasulullah juga luka di keningnya. Saya lihat di goa. Ini membuktikan bahwa perjuangan para syahid harus terus kita lanjutkan dan kekal sampai sekarang ini. Nah, oleh itu sebagai Ketua Umum BAMUS, saya minta kepada seluruh kaum Betawi, mari kita bersatu, waktunya kita bersatu. Kita menghormati suku-suku lain di Jakarta, tapi kita harus fokus membangun semangat Betawi. Betawi ini jumlahnya 4 juta, dan saya yakin sebagian yang hadir juga kaum Betawi. Ada ciri-cirinya kaum Betawi itu. Lihat dari wajahnya, lihat dari keningnya, lihat dari pakaian dan gayanya, ketahuan. Sebagai suku terbesar di Indonesia, kita nomor 1 dalam penyebaran di seluruh Indonesia. Artinya tidak ada dari Sabang sampai Merauke yang tidak ditinggali oleh kaum Betawi, nggak ada, walaupun 1 dan 2. Betawi ini macan sesungguhnya, tapi macannya masih. Kalau ente berdua nggak memperhatikan kaum Betawi, macannya sekarang bangun untuk siap maju dalam rangka membangun ibu kota negara yang kita cintai ini. Jadi gak usah ragu-ragu lagi sekarang kaum Betawi itu. Ketika saya dengar mahasiswa-mahasiswa Betawi nggak ada yang dapat beasiswa, saya datengin Pak Margani Mustar, ketua beasiswa, saya datengin Pak Ali sebagai ketua basis. Aneh bilang kalau tahun 2014 ini nggak ada mahasiswa Betawi yang dapat beasiswa, aneh dudukin kantor ente. Jadi mesti begitu sekarang ini. Kemarin juga waktu Pak Wali Kota Jaksel diberhentiin sama Pak Gubernur, saya datang Pak Jokowi kenapa berhentiin Pak Anas Effendi? Dia orang Betawi, apa Pak Gubernur nggak suka sama Betawi? Dia jelasin panjang lebar. Dia bilang saya akan gantiin sama Pak Dr. Samsudinur, juga orang Betawi, hari ini hadir di tengah-tengah kita. Jadi mesti begitu sekarang ini. Saya juga bilang sama kaum Betawi, kalau kita mau memimpin Jakarta, kita mau maju di Jakarta, masuk pada partai-partai politik, jadi caleg semuanya. Nomor 1, nomor 2, nomor berapa kayak yang penting jadi caleg. Kemudian kita usahakan untuk terpilih. Kalau kemudian orang-orang Betawi
Sebagian besar duduk di DPRD DKI Jakarta, kita yang bisa menentukan arah pembangunan ibu kota Jakarta ini. Di sini aja banyak. Ketua panitia juga caleg Kiai Haji Abdul Wahab Jambur, kawan aneh nomor 1 di PKB. Dulu pernah jadi anggota dewan. Karena sesuatu hal nggak nyalek lagi 5 tahun yang lalu. Saya datang Bapak Kiai, Bang Haji Wahab, tolong tahun ini nyalon lagi, kita isi itu lembaga legislatif, kita tuangkan pikiran kita, perjuangan kita untuk kemaslahatan warga Jakarta, wabil khusus kemaslahatannya kaum Betawi. Dia mau caleg nomor 1 sekarang dari PKB dan ke-7. Jadi jangan ragu-ragu, pilih orang-orang Betawi, jangan ragu-ragu. Di sini hadir Dr. Haji Abdul Goni, caleg juga dari Partai Gerindra. Cepet kita minta lagi, kita usir lagi di DPRD. Dukung orang Betawi. Dan mudah-mudahan saya targetkan sebagai Ketua Umum Betawi 30% lembaga legislatif DPR ini harus diisi oleh orang-orang Betawi. Saya pernah ketemu dengan Ketua Umum Majelis Wali Nangru di Aceh. Saya pernah ketemu dengan Ketua Umum Majelis Rakyat Papua di Irian. Saya tanya berapa bantuan Pemda untuk Majelis Wali Nangru di Aceh. Jawabannya 27 miliar setahun. Pelantikan pengurusnya 50 miliar. Saya tanya Ketua Umum Majelis Rakyat Papua berapa bantuan APBD Papua kepada Majelis Rakyat Papua, 22 miliar. Artinya apa? Artinya menghormati betul etnik pribumi asli di daerah itu untuk maju berkembang dan setara dengan etnik lain. Itu perhatian pemerintah. Saya tanya sama Bagus Betawi berapa APBD membantu Bagus Betawi? Alhamdulillah 2 miliar. Oh, alhamdulillah. Saya bilang kalau 2 miliar saya nggak mau, ambil aja. Duit aneh masih ada, 2 miliar untuk membangun Betawi. Jadi begitu. Dan mudah-mudahan tahun ini meningkat. Tahun ini meningkat. Oleh karena itu, hadirin sekalian, di strata kaum Betawi kita jalan, di strata menempatkan kader Betawi dalam berbagai posisi penting di pemerintahan daerah kita jalan. Insya Allah sekdanya Betawi, insya Allah. Jadi bilang Pak Wagub orang Jawa, Pak Gubernur orang Jawa, Pak Wagub orang Cina. Tolong orang ketiga di Jakarta ini orang Betawi. Kalau mau didukung oleh masyarakat Betawi. Dan Bang Haji Wahab pernah ngurusin BUMD di Jakarta. 1 orang pun kagak ada jadi direktur orang Betawi. Dalam ada S1, S2, doktor, profesor tidak punya. Kenapa tidak bisa mengisi BUMD itu? Gajinya 100 juta lebih 1 tahun, 1 bulan. Mulai sekarang dihitung lagi untuk ditempatkan. Jadi dengan demikian, hadirin sekalian, saya lagi doakan mudah-mudahan perjuangan ini bisa mendapat barokah, mendapat ridho dan niatkan membangun Islam sebagaimana semangat yang dikobarkan oleh Panglima Islam dalam perang Salahuddin Al-Ayyubi. Dukung Bang Haji Wahab, dukung Bang Haji Goni. Siap? Ya. Di masjid enggak? Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kiai Haji Ma'mun Muhyiddin, kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Barnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yujibud da'wat yaghfiru dhunuba wa ya'fu anis sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jaa'a bil huda wal bayyinat.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Ihsan ini, Wali Kota Bapak Dr. Andes Haji Samsudin, Bapak pimpinan dari masyarakat Betawi tadi, Bapak Haji Zainuddin, masih muda banget ya. Para alim ulama, para jamaah yang saya hormati, dalam takwa kepada Allah Subhanahu ya, dan memang ini dianjurkan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kata Allah, bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa kepada Allah, dan janganlah engkau bertolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Lengkap banget ini para habaib, alim ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat, para calon caleg-caleg kita, anak-anak muda, remaja. Emang tadi udah diajarin sama tim hadrah anak kita. Kata tim hadrah, dia bilang apa? Teling timpak, kata rebana yang gede, gur. Artinya apa? Yang penting kompak, akur. Yang penting kompak, akur dalam berbuat kebaikan. Jamaah yang saya hormati, keimanan merupakan salah satu kendaraan yang sangat amat mahal harganya, yang mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat nanti. Jadi kendaraannya ada mahal. Cuma emang diuji oleh Allah. Kalau kita beli besi walaupun 1 truk kagak pakai diuji, tapi kalau beli emas walaupun 1 gram diuji. Ini benar enggak emas asli? Jangan-jangan berat. Rasulullah berat penderitaannya, kesabarannya, sehingga dia dari Makkah hijrah ke Madinah tak lain dan tak bukan untuk mengajak manusia kepada keimanan. Dan bukan zaman Rasulullah saja, dari zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh mengajak umatnya kepada keimanan, tapi bahkan ditantang oleh umatnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab. Akan tapi bukan thank you very much, bukan syukran kasir, tapi ditantang Nabi Nuh. Ya Nuh, qad jadaltana fa'aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Hai Nuh, engkau telah mengajak berdebat dengan kami, sungguh banyak perdebatan engkau pada kami. Datangkanlah kepada kami apa yang kau janjikan berupa azab jika engkau orang yang benar. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal yang besar. Dia bangun di daratan Nabi Nuh. Apa komentar kaum Nuh? Nuh gila. Karena apa? Diukur pakai logika. Kau bikin kapal segitu gedenya di daratan, jauh dari lautan. Logika benar. Cincin lu. Kau bikin kapal begitu gedenya di daratan, kagak ada setu, kagak ada laut. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allah Akbar. Begitu diturunkan hujan yang lebat, yang luar biasa,
dari bumi keluar air yang besar, apa akhirnya? Jadi kembali lagi, kalau atas izin Allah nggak ada yang perlu, nggak ada yang mampu diukur dengan logik. Semangka hijau sama hijau, satu kita belah merah warnanya, yang satu kuning. Siapa yang ngecer? Bebek putih, tapi kok kambing kotorannya kayak tasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengantarkan manusia pada keselamatan dunia dan akhirat, tapi enggan orang mati. Banyak orang sekarang ini yang beranggapan dengan, tapi survei membuktikan tidak. Survei membuktikan tidak. Walaupun kendaraan Mercy, seteranjas berdasi, harta banyak dari Jakarta sampai ke Bekasi, tapi kalau hasil korupsi, jiwa enggak tenang, takut terungkap, nanti diciduk polisi, mendekam dalam tali besi, disiarin di televisi, ditonton oleh manusia berbagai macam berpuluh-puluh provinsi. Nah, kalau udah begini kagak enak. Kagak jaminan untuk jamaah yang saya hormati, satu-satunya lah kalau kita ingin berdoa, kita sukses dan bahagia. Jangan sukses dan bahagia. Apa kuncinya? Banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kalau yang nama cinta kan kita berani berkorban. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bukan sedikit ini biayanya, puluhan juta biayanya. Tapi karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, nggak jadi dikit. Sama juga kita cinta sama pacar kita, orang yang kita cintai, kita ngapain mikir-mikir lagi? Nggak pikir karena kita demen, nggak mikir lagi. Iya. Ya. Ya. Mari kita tanya, kita ngaku cinta kalau pengen sukses dan bahagia, kalau pengen bahagia, tenang batin. Ada janji Rasulullah, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaikah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah, apakah itu di majlis taklim ataukah itu di rumah Allah, di masjid Allah, kemudian kita baca ayat-ayat Allah, kata Nabi, illa kecuali hafathumul malaikah, turun para malaikat. Ngapain? Kata Nabi, wa nazzalat alaihimus sakinah, memberikan ketentraman batin. Ketentraman batin. Iya. Jadi kalau pengen tenang batin, banyak-banyak zikrullah, banyak-banyak kita baca ayat-ayat Allah. Apa? Surat yang datang dari Quran beda, karena Quran kalamullah beda, dibaca pelan enak, dibaca keras juga enak. Quran dibaca pelan enak, dibaca keras juga enak. Coba kalau koran dibaca keras, pos kotak dibaca keras, bocah sinting. Quran dibaca keras juga enak. Quran surat dari Allah, dibaca pagi pantas, siang pantas, malam pantas. Dibaca anak kecil pantas, dewasa pantas, aki-aki pantas. Coba kalau ini kayak saya, aki-aki cucu udah banyak, pagi-pagi nyanyi di depan rumah. Aki-aki cucu saya damai. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu. Untuk itu kalau pengen hari tenang, baca Al-Quran. Kagak bisa bang saya bacanya, kagak bisa. Quran cuma 28 huruf, remih 52 bisa. Remih ngambilnya pakai diintip pojokannya doang.
Di sini nggak ada, di Rempoa banyak banget. Pojokannya bukan itu. Sampai pagi. Gaplek, kardus double 6 enteng banget matinya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita Allah berikan mata. Tuh kalau orang ganteng, Asep Irama penyanyi dangdut yang begitu ganteng, tapi dia nggak bisa lihat wanita cantik, nggak bisa lihat beautiful girl, nggak bisa lihat pretty woman, nggak bisa lihat. Ini Pak, sebelahnya. Ya, dulu orang dari santri juga dari kalau nanti libur bahasa Inggris saya kata beliau. Ya, emas tadi everyday sehat. Libur sehat. Mudah orangnya kalau ilmunya. Jadi kembali lagi, kalau orang buta kayak Asep Irama ganteng, dia nggak bisa bedakan mana wajah Manohara, mana wajah Manori. Kita alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Profesor Dr. Bucair ahli bedah dari Perancis, dia coba-coba mempelajari Al-Quran. Begitu dia baca Quran surat An-Nahl ayat 66, wa inna lakum fil an'am la ibrah, wa inna lakum, dan sesungguhnya bagi kamu fil an'am pada binatang ternak la ibrah, pelajaran, kata Allah. Nuskikum mimma fi butuni, aku beri engkau minum apa yang di dalam perutnya, di dalam perut sapi, mimbaini parsin wadamin, di antara tahi dan darah, labanan kholisun syai terdapat susu yang bersih dan segar bagi orang yang mau meminumnya. Coba, kan sapi makan rumput. Teknologi sains modern ada di Quran, akhirnya dia masuk Islam. Kita baru-baru isi kandungannya, baca aja. Ini. Dr. Gary Miller ahli matematik Al-Quran dengan tujuan untuk mencari kelemahan Al-Quran. Begitu dibaca Quran surat Al-Lahab, tabat yada abi lahab wa tab, hingga ayat. Di situ Abu Lahab diponis oleh Allah kekafirannya dan kelak akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kata Dr. Gary Miller, andai kata setelah turun wahyu surat Al-Lahab 1, 2, 3 tahun kemudian Abu Lahab masuk Islam, maka Al-Quran tidak lagi shadaqallahul azim. Jadi gampang banget sebetulnya kalau melemahkan, meruntuhkan Islam, mencobakan apa? Begitu Abu Lahab masuk Islam setelah turun wahyu itu, maka kok jadi Quran tidak lagi shadaq. Dalam sampai mati dalam keadaan kekafir. Di Al-Quran 30 juz 114 surat. Kalau emang itu Quran produk Nabi Muhammad, pasti ada Siti Khadijah yang dimulai oleh Rasulullah, pasti ada Siti Aisyah, pasti ada Siti Fatimah, ada unsur nepotisme pasti. Tapi Quran 30 114 surat tidak ada Siti Khadijah, tidak ada Siti Aisyah, tidak ada Siti Fatimah, justru yang ada Siti Maryam. Bahkan ada Quran surat Al-Maryam. Akhirnya yang tadinya Dr. Gary Miller gedek sebel nggak demen sama Islam, bahwa ini Quran benar-benar shadaqallahul azim. Akhirnya Dr. Gary Miller masuk Islam. Subhanallah. Pak Kiai maafin dulu ya, malu kita wajib malu-malu juga dah. Afara'aitumul ma'allazi tashrabun, Waqiah ayat 68. Apakah engkau perhatikan air yang engkau minum? Kata Allah, antum anzaltumuhu minal muzni. Apakah engkau yang menurunkan dari awan? Am nahnu munzilun, ataukah kami, kata Allah, yang menurunkannya? Kalau kata orang Cipete kira, lu apa gua yang nurunin? Kira-kira. Lau nasya'u ja'alnahu jaja. Jika aku kendaki, niscaya aku jadikan itu air asin. Falaula tashkurun, mengapa engkau tidak bersyukur? Coba kalau air asin, kagak enak kita minum.
Sebaliknya kalau semua tawar, nggak ada asin, nggak ada bahan baku untuk membuat garam, maka itu Allah ciptakan yang asin, Allah ciptakan yang tawar. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan, ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau kaya semua, nggak ada yang miskin. Siapa ntar menurunin batu pasir dari Ba'du fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim tabarukan bi zikrihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma wa mu'afan fi jasadihi 'indahu fi yawmihi faka'anna mahisat lahu dunya atau kama qala wa utbi'at labdan fa'asbu barbala lakin kalam yadur lakin talak. Tukang pembagi waktu, penata acara, terima kasih yang memberikan kesempatan buat Haji Deden, kalaupun waktunya cekap memang mudah mengakhiri. Tadi kita sudah kenyang sama Kiai dijajalin ilmu, moga-moga menggali ilmu. Semuanya itu adalah menembongkan, memperlihatkan cinta kita dan mahabbah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan ini diterima oleh Allah menjadi amaliyah yang tulus. Kenapa demikian? Karena kalau kita pengorbanan tanpa ikhlas nol. Apa? Oh, ikhlas itu adalah tasfiyatul qulub an mulahidatil mahlukin. Bersihkan hati kita dari penilaian manusia hanya tertuju melulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam substansi salat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Seluruh perbuatan ibadah ada muqaranah qauliyah dan fi'liyah. Yang itu harus sampai nyambung ke dalam diri kita. Ajak semuanya untuk bisa nyambung kepada Allah. Bukankah dari anasir yang 7 di dalam badan kita, khalaqal mudghah wa udman wa adudan wa uruqan wa lahman wa jildan wa sya'ran binadbim mutarakib mimma inda biki yakhruju min baini sulbi sum urat dibungkus sama kulit ditumbuhi bulu semuanya. Ketika ucapan Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah di dalam hati kita magnetik yang bisa menggambarkan kedekatan. Makanya jangan salah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim. Kalau bebek curi jarian setan pager kuntilanak itu doangan. Ketika di kalimat itu kita bacakan jarang nyambung. Padahal ketika dalam salah satu hadis man qala la ilaha illallah wa madda quddiman alaihil kaba'ir. Siapa orang yang benar-benar mengucapkan lafaz la ilaha illallah panjangin. Itu orang tua dulu kalau mau zikir itu la itu kan enggak ngeyel. Itu minimal 3 kalimat itu. Pentongan 70 kali maka 70.000 maka zikrul ataqah. 3 kali saja. Konon katanya wa terima alaihil kaba'ir. Allah hancurkan dosa yang nempel di dalam badan kita. Sepanjang kita walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Insya Allah kita ketika itu kita nampakkan dalam hati kita sampai akhir hayat kita, insya Allah husnul khatimah bakal menyertai kita. Terujul manakala maut datang dengan pasukannya timbul sergap malaikat Israil. Hati kita sudah kuat dengan kalimat itu. Jangan ragu, jangan takut. Pada takut minal mutahid. Karena sekali-kali kita menjadi orang yang ragu, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul. Karena kita cengar-cengir tahsabuhu jami'an wa qulubuhum tata. Kita kumpul bareng. Padahal yang ada di sini nasibnya beda-beda. Ada yang umurnya tinggal sebulan lagi, setahun lagi, 20 tahun lagi.
kemana itu timbul surga minatnya, konon katanya umati ala sitina wa sabina sanatan, umatku 60-70 tahun itu sudah menjadi incaran malaikat maut. Ja'a malakun bi kulli yaumin khamsa marat. Ya udah tua-tua, hati-hati. Kalau usia udah 60-70 5 kali malaikat maut datang ke rumah kita nengokin kita kapan. Malaikat maut datang 5 kali. Bagaimana kalau anak muda? Kalau anak muda mah dia masih muda, kagak ditengok lagi, langsung dicekek ke dia. Betul berkata kalau yang masih muda mah nggak kayak orang tua dulu. Sebut malamnya mau beraspal, dah tulus dan ikhlas dijalani oleh malaikat luar biasa. Kalau orang anak muda mati rata-rata tekek aja langsung gitu. Saking gede orang mudik di surga itu jumlah seorangnya 500, dia ada ribuan perawan kagak putus. Kalau sekarang di dunia kagak pernah ngalamin wanita cantik, jangan kecil hati. Disuruh cantiknya bukan main. Secantik-cantiknya di dunia kalau mandi 3 hari katanya buang. Kenal buangnya bau, tapi di sono kagak, insya Allah semuanya menjadi ahli surga. Masuk habikum aminan bisirbi. Ketika kita bangun ya pagi-pagi di tempat tidur kita, lihat anak dan istri kita masih berada di samping kita, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menghidupkan setelah mati sebentar. Tengok anak yang benar nih di rumah kita. Kenapa? Karena suatu saat kita akan terbangun, disiram air di atas sama Pak Amir, sambil dituntun, ya Bapak saya bin Umar, uzkurul ahdan ladzi kharajat alaihi dari dunia dan dari akhirat. Hei Bapak saya binti Umar, tahukah kamu binti Hawa biasa gitu perempuan kalau tahu ini. Sadarlah kamu sekarang sudah kalau awalun min manazilil akhirah, akhirun min manazilid dunia. Faiza ja'al malakani wakilani pada yusiaka wala yubaka faina huma khalqun min khalqillah ta'ala. Apabila datang 2 petugas yang kata dia Abu Bakar Manis, 1 mungkar, 2 nakir. Mungkar tukang gampar, apa tukang nanya, kalau kita kagak nyawa digebuk sama nakir. Itu memang benar dalam kuburnya. Apabila kita didombai semakin bertambah, bukan makin segar bugar, punya otak setruk, punya urat asam, punya perut turun, cantongan gila, rupa-rupa penyakit. Kalau sekarang berbagai musibah jangan aneh, datang ke Jakarta orang tiap malam masuk itu dibugat-bugat mulu, kerja banyak mulu ya. Lo boleh jadi banyak mulu. Hati-hati, tidaklah dipakai kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu seorang pemuda yang soleh, dekat dengan Nabi, usia 14 tahun, tapi dia punya gelar Syekh Bisir. Tidaklah pagi-pagi kita tertawa, kita bahagia, akhirnya nanti sore dia bakal nangis, bakal bersedih. Ya wajar, pernah Rasulullah lewat di kampung Doroballahu matalan qaryatan aminatan mutmainnatan. Rasul pernah lewat ke kampung yang subur makmur, serba ada, rezekinya dari segala sumber dia ada, tapi maka para alhamdulillah dia kubur dengan nikmat Allah. Dia punya uang banyak, dia diberikan keberkahan, bukan pakai ibadah, pakai maksiat. Akhirnya azab Allah libasalhu. Ya walhau dimakan yasnaqan. Mudah-mudahan tidak seperti ini. Yang penting jangan mikir rezeki buat esok atau lusa, bulan depan, tahun depan, punya buat hari ini saja. Indah hukum ya Allah masih memanjakan kita semuanya. Kita mau pirang-pirang, alhamdulillah pagi-pagi dia makanan banyak dibandingkan dengan orang tua dulu pengen makan pagi namanya belum bisa. Bapak kita ngajak air lecek dulu, dijual dulu ke sana ke pasar-pasar minggu, dapat 2 liter ikannya kagak nengok dulu, nangguk dulu di mana tuh di Kali Ciliwung, ya kan nggak ada buat lalat jadi pecah beli remuk daging dia jahe banglai gitu. Itu baru bisa kita nemuin karena buat makan 2 hari 3 hari masih punya. Berarti Allah masih memanjakan kita. 3 ini mudah-mudahan Allah berikan kita sebagai anugerah yang luar biasa, panjang umur, sehat walafiat, rezeki ngayem dan bocor berarti kita berkesalaman. Saya Haji Deden Abdurrahim asli dari Cianjur, pulang nyantren nganggur, tinggal daerah Cibubur, orangnya jujur, sekarang sudah jadi haji mabrur. Bobok sapa rencana sapa juga kurang-kurang bumbuan. Mohon maaf dan terima kasih. Mohon maaf para alim ulama, tua DKM yang sengaja undang Haji Deden normal kemari. Mudah-mudahan ini jadi silaturahmi yang besar. Allah kasih panjang. Acara Maulid ini
acaranya bagus, semarak, sudah dihadiri oleh begitu banyak umat Islam, dan memang kabarnya mati dan dalam masa kedua di kecamatan ini di seluruh penjuru kami menunjukkan bahwa semangat ukhuwah Islamnya makin lama makin kental, namanya di kalangan masyarakat. Sebagai sebagai saya berterima kasih kepada ketua panitia penyelenggara yang saya hormati Kiai Haji Abdul Wahab Jamburi, dan semangat luar biasa yang masyarakat makin kuat, Betawi makin jaya. Dengan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan konsolidasi organisasi di kalangan masyarakat Betawi, kita siapkan regenerasi kepemimpinannya, kita kader anak-anak mudanya, ya, kita tingkatkan ukhuwah Batawiyanya, dan mudah-mudahan dengan begitu semangat Batawian timbul, ya, pendidikan anak-anak Betawi timbul, kaderisasi calon-calon pengganti orang-orang tua kita, apakah pemimpin formal, apakah pemimpin informal, ya, kiai-kiai ustadz bisa berlanjut ke depan, persiapan untuk 30 tahun ke depan. Betawi tinggal di Jakarta, asli Jakarta, ya, sejak kecil saya besar di Jakarta, ya, tentu nggak punya kampung lain selain Jakarta, kita bertanggung jawab untuk membangun Jakarta. Seluruh masyarakat Jakarta yang Betawi asli dengan seluruh pendatangnya yang bukan Betawi itu, mari bersatu padu membangun Jakarta ke depan lebih baik. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak siapa? Saya Pak Haji Zainuddin MH. Pertama dengan diadakannya Maulid Nabi itu, kita itu apa namanya ingin mengenang, ya, satu jasa besar seorang dia yang menyelamatkan kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh pengetahuan terang benderang, gitu kan. Yang berikutnya, yang kedua, mungkin apa namanya menumbuhkan semangat daripada perjuangan Rasulullah agar kita nih, agar kita mencintai sunnahnya, gitu kan. Kemudian untuk anak-anak remaja kan gitu, agar dia lebih mengenal kepribadian, gitu kan, sunnah-sunnah kepribadian seorang Nabi Rasulullah, gitu kan. Bahwasanya di mana Maulid itu bertujuan untuk, ya, mengingat kembali perjuangan Rasulullah, berselawat, membaca Al-Quran dan sebagainya, itu semuanya yang bersifat ibadah, zikir kepada Allah. Dan biasanya memang di masjid kita ini, di Masjid Al-Ihsan atau di masjid tua, ya, orang nyebutnya itu masjid tua, yang konon katanya dibangun pada tahun 1620. Jadi setiap Maulid itu memang diadakan pada tanggal 29 bulan Maulud. Itu sudah ditentukan oleh apa namanya ulama-ulama para habaib, terutama dulu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang yang menentukannya itu. Dan Masjid Al-Ihsan ini setiap Maulid mesti di tanggal 29 Rabiul Awwal. Kalau kita lihat ayat itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan, gitu ya. Itu ayat turun ketika Rasulullah sedang mengadakan haji wada, dan bahwa pada hari ini kata Allah telah disempurnakan agama, nikmat semua, gitu. Dan kemudian pertanyaannya ini, kenapa sekarang banyak firqah-firqah, gitu kan? Ya, memang Islam seperti itulah, gitu kan. Karena Nabi sendiri memang pada akhir zaman itu akan terjadi beberapa golongan, timbul beberapa golongan, 73 golongan lah, ya, kalau tidak salah kan itu. Lah, yang benar yang mana, semuanya ngaku benar, kan gitu kan. Ya, yang diakui yang ahli sunnah wal jamaah, gitu. Tapi ya semua Syiah juga ngaku ahli sunnah, Persis juga semua lah, gitu kan, semua mengaku ahli sunnah. Itu saya masalah ayat itu saya baru dengar, ya. Kalau dikatakan innal musyrikina najasun, ya
yang dikatakan najis itu bukan fisiknya, tapi ya itu tadi kekafirannya dia terhadap agama ini, gitu kan. Kalau orangnya nggak najis, ya, tapi ada juga ulama yang menafsirkan ayat itu bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu najis. Tapi ya najisnya seperti apa yang jelas, memang orang-orang muslim, kecuali orang-orang muslim itu yang tidak boleh masuk ke dua kota suci, Madinah dan Mekah. Apanya nih? Jamaah itu biasanya kalau diselenggarakannya pada bulan hari-hari libur itu memang membludak. Kadang makanya kita suka menyiapkan konsumsi itu berkat makanan dan segala macam itu. Berkat itu biasanya sampai 2.000 sampai 3.000 gitu kan. Alhamdulillah pada tahun ini nggak kekurangan berkat karena pembagiannya pada saat ini panitia itu lebih teratur gitu. Kalau tahun-tahun kemarin kan sistem pembagiannya nggak seperti ini, begitu mau pulang baru dikasih. Jadi akhirnya ya berkat sih biasanya setiap tahun, setiap mengadakan maulid kita menyediakan 1.500 sampai 3.000 berkat. Bukan bulan maulid. Waktu itu cuma karena Syekh Faisal ya kalau nggak salah itu dari Dubes Arab Saudi, karena menginginkan di tempat ini itu kan untuk dikumpulkan anak fakir miskin, anak yatim dan duafa banyak 3.000 orang. Karena melihat mungkin fasilitas parkirannya agak luas dan itu aja. Itu nggak ada hubungannya dengan maulid. Kalau saya punya pendapat seperti ini ya, masalah banjir itu walaupun kita berdoa siang malam pagi sore berkumpul ulama dan habaib, tapi kalau infrastrukturnya kita punya kita nggak benahi ya, gitu kan. Di mana-mana tempat air itu sudah ditinggal dihuni orang dan segala macam, ya tetap aja kita akan kebanjiran. Tetap akan kebanjiran kalau begitu. Tapi ya ada pengaruhnya lah, mungkin dengan berkumpulnya kita pada saat maulid didoakan oleh ulama, habaib dan para hujaj, para asatidz ya, yang dapat musibah sama oleh Allah kesabarannya gitu. Itulah mudah-mudahan tahun yang berikutnya tidak akan kena musibah banjir lagi lah. Yang paling sering setiap waktu maulid itu selalu hadir diantaranya ya Habib Idrus bin Alwi Jamalullah. Dan ada banyaklah Habib-Habib lain lagi. Terus biasanya ulama-ulama setempat, Bapak Abu Bakar Madris dan lain-lain. Ya bervariasi lah Pak dari tahun ke tahun. Ya, sebetulnya Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan maulid itu dulu. Itu kan tujuannya memang untuk menyatukan umat Islam yang pada saat itu udah mulai berpecah ya. Gitu kan. Akhirnya dia punya inisiatif, diadakanlah maulid, berkumpulnya para ulama, gitu kan. Dibaca di sana berselawat, gitu kan. Ada burdah segala macam gitu kan. Tujuannya itu. Gitu. Tujuan itu mengenang gitu kan, untuk menyatukan kembali keberadaan umat Islam yang pada saat itu sudah hampir pecah belah. Kalau pengaruh dunia luar, bagaimana kita intern umat Islam dalam menyikapinya ya. Tapi kalau kita memang harus tanggap dengan iptek. Kenapa? Kalau kita sebagai umat Islam tidak mendalami itu, tidak menanggapi itu, ya kita sebagai Muslim akan ketinggal terus. Gitu. Jadi ya itulah tujuan kita. Tapi bahwasanya teknologi itu, iptek itu ya seperti pisau bermata dua. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, gitu kan, memanfaatkannya kan. Kita manfaatkan dengan baik teknologi itu, seperti internet dan lain-lain ya. Itu banyak sekali manfaatnya buat kita. Tapi kalau disalahgunakan ya mesti ada dampaknya. Pak, dengan Pak siapa Pak? Saya Pak Nazar Nuh. Sebagai apa sehari-hari? Saya di masjid ini sebagai imam. Sholat wajib, maghrib, isya, gitu kan, dan memimpin ratibul hadan setiap maghrib itu memang udah
turun temurun diwariskan oleh orang tua saya dan mertua saya. Kader Pak ya. Iya. Termasuk panitia sini juga Pak. Iya. Oke. Baik Pak.